أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita awali dengan bersyukur kepada Allah atas karunia dimudahkannya kita pada maghrib kali ini untuk bermajlis ilmu melanjutkan pembahasan dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kesempatan kali ini kita masih berusaha mengambil hikmah, yaitu terkait dengan pengiriman duta dakwah ke negeri Yaman, yaitu Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah manusia yang Allah keluarkan terbaik bagi umat manusia ini. Ini yang dimaksud bukan kita, bukan zaman ini, tetapi zaman yang terbaik, di mana mereka mengambil ilmu langsung dari sumber ilmu itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dibersamai oleh para sahabat. Maka zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar merupakan zaman terbaik, dengan karakter ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika mereka memiliki karakter di dalam beragama itu amar ma'ruf, nahi mungkar, dan betul-betul kokoh di atas keimanan. Yang mana pada hari ini tiga-tiganya burem atau ngambang. Yang amar ma'ruf yang ngambang, yang nahi mungkar dicap radikal, ya kan? Dikasih label pemecah belah. Iman juga campur aduk, diburamkan antara hak dengan yang batil, antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah. Maka kalau pengen sebagaimana masa yang Allah kekalkan di dalam Al-Quran, berarti nyuntuk ya seperti mereka, kokoh semuanya. Al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar, ya, keimanan juga. Nah, contoh saja, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Ali bin Abi Thalib ke Yaman, kalau Ali bin Abi Thalib masuk Islam terlepas dari silang pendapat ulama antara 8, 9, 10, 11, 12 tahun. Ya, kan silang pendapatnya antara usia 8 tahun sampai usia 12 tahun. Kita ambil tengah-tengah aja, 10 tahun. Kalau Ali bin Abi Thalib masuk Islam usia 10 tahun dan Rasul usia yang 40, berarti jarak
usia Nabi dengan Ali berapa tahun? 30 tahun kan? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Rasul jadi Nabi usia 40 tahun. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib masuk Islam usia 10 tahun. Berarti beda usianya berapa? 30 tahun kan? Dan hari ini kita mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW tahun ke-10 Hijrah. Kalau tahun ke-11-nya Rasul wafat di usia 63 tahun, berarti kan usia Rasul 62 tahun. Kalau dikurangi 30 tahun berarti usianya Ali berapa? 28 tahun ya? Apa 32 tahun? Ayo Mas. Wah. Iki sampai Isa tak aja hitung-hitungan terus Mas. Ya, berapa tahun berarti? Kalau usia Rasulullah SAW saat itu 62 tahun, berarti usia Ali berapa tahun? 32 apa 28? Wis enggak usah nek lorone Mas. Usia Rasul 60 tahun lah wis berapa? Berarti usia Ali berapa? 30 tahun. Usia yang sangat muda. Dikirim oleh Rasul SAW karena nanti bukan Ali saja kan, sebelumnya Khalid. Nanti ada yang menemani yaitu Mu'ad. Rata-rata mereka ada di akhir dari usia 20 tahunan atau di awal usia 30 tahunan. Dan ini rata-rata Rasul SAW mengirim duta-dutanya dari kalangan sahabat yang masih muda-muda. Dan itu terus di zaman setelahnya seperti dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz dilantik usia berapa ya? Masih 30-an tahun. Nanti di dalam dinasti Abbasiyah malam Jumat ada pelantikan khalifah yang terkenal sampai hari ini karena lamanya menjabat, adilnya, ilmu tersebar, yaitu Harun ar-Rasyid. Usia saat itu 20 tahun. Jadi khalifah usia 20 tahun. Nanti sampai pemimpin selanjutnya namanya Muhammad Al-Fatih, dilantik juga usianya 22 tahun. Ya. Dan jangan heran, sebetulnya kita saja itu juga pernah mengalami hal yang serupa. Pangeran Rangsang yang kita kenal dengan penguasa Mataram Islam yang ketiga, yaitu Sultan Agung Haryokusumo. Itu dilantik usia beliau juga 20 tahun pada tahun 1613. Artinya, kalau kita sudut pandangnya, ilmunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, metode-metode nubuat, metode-metodenya kenabian, metodenya para sahabat salaful ummah, maka tidak ada yang namanya mubadzir umur. Lah saiki perkara 20 tahun loh, urusan KUA loh, sekon sidang, ya kan? Coba sekarang ada yang nikah ya usia 20 tahun. Sing wedok under 17. Nah, perakon sidang sik, Mas. Ruwet perkara nikah wae ruwet, Mas. Sebelum usia 20 tahun. Lah kok malah ngurusi negara sing sakmene gedene. Ya karena itu tadi. Karena kita bingung, sebetulnya pengen cari contohnya itu di mana, sosok siapa. Padahal Islam telah memberikan ini semuanya gratis. Ya, tinggal kita niru. Nah, ini contohnya. Ali bin Abi Thalib dikirim ke Yaman. Kemudian kita
kemarin sampaikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, wahai Ali, janganlah kamu menyerang duluan sebelum kalian memang diserang. Dan yang terjadi betul. Ketika Ali radhiyallahu anhu datang ke Yaman, da'ahum ilal Islam, berdakwah Islam, famtana'u wa ramaul muslimina bin nabli. Mereka pun melempari dengan tombak, anak panah, macam-macam. Berarti ngajak perang. Syariat ya tidak menginginkan pertempuran menjadi pelaku pertama, tetapi kalau sudah kono sing mulai, berarti kita diminta untuk jihad fisabilillah. Setidaknya membela kehormatan diri, membela agama Allah, agama Rasul. Dan ini pun ada pembahasannya dan besar sekali. Bahkan sirah Nabi Muhammad SAW di masa para tabi'in, di masa para tabi'ut tabi'in dan zaman berikutnya, itu bukan sirah Nabi Muhammad, enggak. Kitab-kitab para ulama dulu mereka kasih tema Maghazi ar-Rasul, Maghazi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu peperangan Nabi. Kenapa? Karena dari pertempuran itu, mulai dari perangnya, kemudian saat perangnya, pasca perangnya, itu semuanya kan sirah. Lah hari ini dari setahun di kalender kita nasional, yang paling masyarakat rata-rata yang usia kita ya, usia kita ke atas lah, kira-kira dalam setahun itu hari yang paling ada dalam sanubari ya, hari besar nasional kita, itu yang pertama kan mau nggak mau kan 17 Agustus, iya kan? 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik ini. Sekarang saya mau tanya, hari selanjutnya yang dalam pikiran kita itu hari besar negara ini, itu apa, hari apa? Ayo, hari apa? Hah? Semua mau muda, oke. Yang lain? Tahun baru? Waduh, ini tahun baru. Oh berarti ada yang lain lagi nggak? Oh berarti beda. Ya. Ada sebagian jamaah yang mereka nyaris dalam satu masjid itu 80% sepakat. Di hati mereka itu jawabnya hari besar nasional itu setelah 17 Agustus 10 November. Dikenal sebagai apa? Hari pahlawan. Isinya apa? Perang Surabaya, Jembatan Merah. Mempertahankan Surabaya dari agresi militer. Nah, kita bicara kebesaran Indonesia, itu nggak mungkin kita menafikan pertempuran demi pertempuran. Nggak mungkin kita akan menghilangkan itu dalam sejarah kebesaran kita. Bahkan seluruh kebesaran dunia, mau Romawi, mau Persia, mau Yunani, mau Mesir, pasti ada dalam sejarahnya pertempuran untuk menjayakan kekuasaan mereka. Udah bisa dipastikan. Lah kok hari ini muncul perancangan, ya sejarah Islam dihilangkan aja yang perang-perangnya, lu masuk, ya kan? Lah kok mau dihapus sejarah perang yang ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Pengen ditiadakan karena mengajarkan radikalisme, mengajarkan terorisme dan lain seterusnya. Malah kalau nggak diajarkan, kita bisa perang sembarangan, nggak tahu fikih jihad, nggak tahu adab di dalam pertempuran. Padahal diambil kita. Bagaimana Rasul melarang membunuh lansia, perempuan, anak-anak, macam-macam. Nah, jadi nggak mustahil kita akan menghapus perang dalam sejarah kebesaran manapun, nggak mungkin. Nah, kita lanjutkan. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan demikian, maka fahamala alaihimul muslimuna hatta hazamuhum. Ganti Ali bersama kurang lebih 300 pasukannya menyerang,
menghancurkan, ya, dan akhirnya mereka pun takluk dan kalah. Famana'a qitalahum tsumma lahiqahum. Sudah selesai pertempurannya, enggak usah diteruskan. Ali bin Abi Thalib ingin menjumpai mereka, ingin diskusi. Wada'ahum ilal Islam fa'ajabu wa qalu. Dakwah lagi, sampaikan agama yang benar ini, dan mereka pun menjawab, nahnu ala man wara'ana min qaumina. Pokoknya kita berada di belakang tokoh-tokoh kami. Ya. Kalau kami tokoh berarti tenang, kita sudah masuk Islam, rakyat ikut. Masya Allah. Ini kalau ketemu pemimpin yang demikian, punya tanggung jawab. Ketika pemimpin masuk Islam, menjamin rakyatnya juga masuk Islam. Wa hadhihi shadaqatuna fakhudh minha haqqallah. Dan ini harta sedekah kami. Yang bukan nerima Islam berarti jizyah, yang Islam mungkin harta sifatnya zakat atau semacamnya. Fa fa'ala thumma raja ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fawajadahu bi Makkah fi hajjatil wada. Kemudian Ali pun mengambil harta-harta itu dan beliau mencari berita, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan haji wada. Makanya nanti Ali bin Abi Thalib tidak kembali ke Madinah, tapi Ali bin Abi Thalib nanti menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Nah, makanya nanti di perjalanan ketika Ali bin Abi Thalib sudah masuk miqat, ya, wajibnya para jamaah haji maupun umroh untuk berihram, Ali bingung. Saya ini niatkan haji sama umroh, atau saya niatkan manasiknya umroh dulu baru haji, atau cuma haji aja. Kemudian Ali berkata, ya Allah, Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha menyaksikan, aku niatkan manasikku sebagaimana manasiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti ada peristiwanya itu di haji wada. Artinya Ali bin Abi Thalib nanti berjumpa kembali Rasul ketika pas haji wada. Thumma ba'atha Rasul sallallahu alaihi wasallam Mu'ad ibn Jabalin ila a'lal Yaman wa Aba Musa al-Ash'ari ila asfalihi. Berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'ad dan Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman, yang bagian atas dan bagian bawah. Nah, Abu Musa al-Ash'ari itu asli orang Yaman. Dan beliau ini termasuk 4 qadhi atau orang yang sangat faham halal haram di zaman para sahabat. Ya. Tentu Umar, kemudian Ali, kemudian Mu'ad dan Abu Musa al-Ash'ari. Bahkan di antara para ahli tafsir, ketika penaklukan Mekah dan sesudahnya turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat ini, ketika kalian menyaksikan manusia pada berbondong-bondong masuk Islam, sebagian ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud adalah rombongan yang datang dari keluarga Asy'ariyun, yaitu keluarganya Abu Musa dari Yaman. Jadi nggak hanya orang pinggiran Mekah saja, tapi yang dimaksud yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yaitu rombongan yang datang dari Yaman. Rasul menyampaikan di hadapan para sahabat sebelum Abu Musa dan keluarganya datang. Karena pada awalnya itu Abu Musa itu mendengar, oh ada agama baru, ada nabi baru, pengen tahu. Niat sudah berangkat dari Yaman, kemudian naik kapal, pengen ke Mekah. Ini Rasul belum hijrah. Qadarullah, di tengah laut terombang-ambing badai. Akhirnya
mereka pun kena badai, ombak yang besar, akhirnya nggak sampai Mekah. Tersesat bersandar di daerah Habasyah. Pengennya ke Mekah malah ke Afrika. Tapi Masya Allah, ketika di Habasyah itu mereka turun, lah kok malah ketemu para sahabat yang hijrah di Habasyah. Malah ketemu mereka. Masya Allah. Yang awalnya mereka mau ketemu langsung Rasul di Mekah, ternyata Allah takdirkan mereka bertemu terlebih dahulu. Para sahabat-sahabat yang sudah ada di Habasyah. Maka Abu Musa al-Asy'ari masuk Islamnya melalui tangan-tangan sahabat di Habasyah. Dan hidup beberapa tahun di sana, sampai nantinya berjumpa dengan Rasul, sudah nggak di Mekah lagi, sudah di Madinah. Sudah di tahun 8 Hijrah itu. Masya Allah. Ketemu, berarti berjumpa dengan Rasul kalau di tahun 10, cuma 2 tahun kurang lebih. Sudah Rasul pilih untuk berdakwah di negeri Yaman. Nggak jauh dari Abu Musa ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Sama, masuk Islamnya kurang lebih di hadapan Rasulnya sama. Berjumpa dengan Rasul, menemani Rasul kurang lebih 3 tahun. Tapi sampai hari ini kalau kita mengenal Abu Hurairah, mesti perawi hadis paling banyak. Padahal cuma 3 tahun berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kapasitasnya beda. Oleh karenanya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati kabar berita bahwa sahabat dari Habasyah sudah menuju ke Madinah, dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib, ya. Maka saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati ilaikum araku afidah, akan datang kepada kalian manusia yang paling lembut hatinya. Yang dimaksud siapa ini? Abu Musa al-Asy'ari secara khusus dan masyarakat Yaman secara umum. Karena di dalam beberapa riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam memuliakan negeri Yaman. Al-imanu yamani wal hikmah yamaniyah. Iman itu di Yaman, hikmah itu ada di Yaman, disandarkan. Dan ini enggak sembarangan, makanya dulu para ahli ilmu, para tullabul ilmi, mereka harus punya rencana di dalam rihlahnya menuntut ilmu. Salah satunya harus di negeri Yaman. Selain Hijaz, mereka juga belajar para ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau niatkan dari Baghdad, saya mau belajar hadis, mengambil riwayat dari ahlu hadis Yaman. Dan itu salah satu riwayat mengatakan di musim haji. Maka dari Baghdad, Imam Ahmad gak langsung ke Yaman, tapi mampir dulu ke Mekah. Tawaf dulu, haji dulu. Lah toh ternyata ulama yang dimaksud juga ngepasi pas haji juga di Mekah. Antum gimana, Mas? Posisinya Imam Ahmad. Ngepasi rasa adoh-adoh neng Yaman. Wis teng kene wae. Ya, itu kita. Ya, niat wis kok kene wah aku arep ngaji. Daurah neng Semarang. Masya. Lah kok lagi leren neng Boyolali, ustadz yang dimaksud lagi ngisi di Boyolali. Wah, alhamdulillah. Gak sido ado-ado tekan Semarang wis neng Boyolali wae cukup. Itu kita. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau enggak. Saya tidak akan merubah niat saya menuntut ilmu yang tadinya niatnya dari Baghdad ke Yaman. Meskipun ulamanya ada di Mekah, beliau ketemu ya cuma basa-basi biasa. Ditunggu sampai imam ini nanti yang balik ke Yaman, disusul oleh Imam Ahmad ke Yaman. Makanya ilmunya barokah. Ya, ini. Maka Abu Musa al-Asy'ari
oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dipuji dengan suara indahnya. Engkau memiliki mizmar kamizmari Dawud. Engkau memiliki ya bukan seruling alat musik tetapi keindahan suara sebagaimana keindahan suaranya Dawud alaihissalam. Maka Abu Musa termasuk orang yang qari di kalangan sahabat. Dan nanti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena di zaman Nabi dikenal orang yang paham hukum itu ada 4 orang, maka semuanya dijadikan gubernur, jadikan pemimpin umat, termasuk Abu Musa al-Asy'ari. Beliau berada nantinya di negeri Syam, yang kemudian terjadi satu masalah. Karena Syam saat itu enggak semuanya muslim, ada orang Nasoro juga. Dan kewajiban non muslim saat itu kalau sudah temponya bayar jizyah, ya harus bayar. Nah ini ada satu Nasoro ketika ditarik oleh Abu Musa al-Asy'ari jizyah, dia katakan saya enggak punya dinar, saya enggak punya dirham, tapi saya punya yang ya hitungannya selevel dengan jizyah saya lah. Apa itu? Dikeluarkan itu beberapa botol khamrnya. Waduh, repot Mas. Ya, kayak jizyah. Ya. Saya narik jizyah. Wah, saya nggak punya dinar, saya nggak punya dirham. Tapi punya senilai itu. Wah, beberapa kraciu itu nih, Mas. Ya, ini wahai khalifah, ya, repot. Abu Musa al-Asy'ari kan bingung, Mas. Coba apa nggak bingung gitu? Duh, iki lek dijupuk jelas haram. Ya. Tapi kalau nggak dijupuk, lah ini kewajiban dia harus bayar jizyah. Maka kemudian Abu Musa, masya Allah, sahabat itu kalau sudah mentok ya nggak asal-asalan. Beliau tahu ada yang lebih alim daripada Abu Musa, yaitu Umar bin Khattab, disurati. Kemudian Umar bin Khattab menjawab suratnya, membalas, perintahkanlah warga Nasranimu itu supaya menjual khomer-khomernya. Dan lek wis dadi duit diserahkan ke dirimu dan menjadi jizyahnya, ambil, karena itu halal bagi Baitul Mal Muslimin. Nah, dari cerita ini, dari kisah ini maka diambil kemudian ilmunya, turunannya, sesuatu yang haram, akad yang haram dari beberapa pihak yang saling ridho, kemudian sampai ke kita, halal dan mubah bagi kita. Bingung Mas? Saya bingung, saya tak minum dulu ya, terangin. Ini tadi kan khomer jelas haram, ya kan? Tapi kemudian sama orang Nasoro didol, otomatis kan ngedolnya mbak sama-sama member mendem kan? Gak mungkin ke kaum muslimin kan? Kemudian jadi duit, duitnya diserahkan ke Abu Musa al-Asy'ari dan beliau nerima dan masuk ke Baitul Mal dan itu halal. Jadi gambaran realnya hari ini, kalau umpama ada seorang muslim ngambil motor di salah satu orang atau lembaga, sistemnya ternyata sistem haram, leasing riba misalnya. Tapi kan saling ridho, buktinya apa? Tanda tangani leasingnya dengan cicilan ribanya. Jebule beberapa tahun berikutnya, mbuh wis bosen montore, ya, mbuh dengan berbagai macam apa, kemudian ngedol neng sampean, antum beli, boleh apa enggak? Boleh, karena nggak ada kaitannya antum dengan pihak leasingnya, nggak ada kaitannya dengan akad haramnya itu. Lebih besar lagi kayak seperti hanya perumahan KPR riba. Ada orang beli rumah secara sistem KPR riba, ya, kemudian beberapa waktu selanjutnya jual ke antum, antum beli sah.
Ini maksudnya tadi. Halal, haram, tapi saling ridho, kemudian sampai ke kita, itu bisa jadi halal. Beda kasusnya ketika haram dan ada kedzaliman di sana, karena tidak ada saling ridhonya, sampai ke kita, kita tahu itu haram, maka terlarang sampai kapanpun bagi kita. Contohnya, ini kan kasusnya kalau di Indonesia kan ada pasar loak. Kayak neng pikiran orang Indonesia jenenge pasar loak iki pasar maling. Ya kan? Padahal kan nggak semua isinya hasil curian. Tapi ketika kita belanja masuk ke sana, kita yakin kita punya itu, ya, landasan bahwa sini barang curian, maka kita dilarang untuk membelinya atau mengadakan jual beli dari situ. Kalau kita tahu kalau itu barang curian. Umpamanya ada salah seorang jamaah sini, ada akad utang dengan saya, Mas Iqbal saya utang, oke saya kasih. Di hari pelunasan saya tagih, lagi nggak ada saya, besok ya, jebule cari pelunasan dengan mencuri motor. Motor sing dicuri, motornya konco dhewe ning kene. Sesuai kemudian ketemu saya, ini sudah lunas dengan motor ini. Loh, ini kan motornya jamaah Subulu Salam juga. Saya tahu itu, jelas maling lampian ini. Maka saya nggak boleh menerima itu meskipun untuk pelunasan hutang. Kenapa? Karena yakin itu curian. Nah kan terkadang di pasar loak itu ada beberapa produk yang kita tahu. Beberapa produk yang memang dijualnya di bengkel resmi atau di outlet resmi. Ya kan? Lah kok enek nang kene? Ya? Oh ini nggak mungkin keluar kecuali di outlet resminya. Kok ada di sini? Dengan harga yang lebih miring. Wis hati-hati, nggak usah dibeli, Mas. Kalau kita tahu akan hal itu, beda ceritanya kalau kita nggak punya ilmunya. Artinya kita nggak tahu ini barang curian atau bukan. Nah ini, jadi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu memberi apa istilahnya ilmu yang besar sampai hari ini kita bisa mempraktekannya. Wa awsahuma alaihi salatu wassalam biqaulihi yassira wa la tu'assira. Kalian ketika berdakwah permudah, jangan mempersulit. Ya, ini Masya Allah nih hikmah besar dalam Islam. Kalau bisa mudah, simple, kenapa harus ruwet? Jangan dibolak-balik. La iso ruwet, kenapa harus dijadikan gampang? Wa qala li Mu'ad innaka sata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rasul berkata kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahli kitab. Baik itu orang Yahudi, baik itu orang Nasara. Maka dakwahlah yang pertama syahadat kepada Allah, kemudian selanjutnya ada ini pengukuhan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan. Nah, ini yang kedua ini jangan sampai luput. Karena ahli kitab beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang enggak kenal atau orang-orang musyrik yang mereka enggak kenal Allah. Mereka hanya kenal dewa-dewa. Orang Yahudi kalau ditanya la ilaha illallah mereka tahu itu. Orang Nasara di zaman itu juga sama. Kalau terkait dengan asyhadu alla ilaha illallah mereka tahu. Tapi yang menjadi masalah bagi dua kaum ini, dua-duanya tidak mau meyakini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Maka ini harus dikencengkan juga. Ini PR bagi Mu'ad saat itu. Di suatu masyarakat yang alhamdulillah masyarakat Arab
Yaman dan ya Jazirah itu kan mereka memang jahil karena nggak paham agama, nggak memahami makna dari tauhid itu sendiri, tapi mereka nggak kakean budaya, Mas. Sehingga ketika didakwahi dakwah yang benar, dakwah yang hak, keimanan tuntas, syahadat Muhammad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tuntas, plus syariat-syariatnya yang mengitarinya, sudah mereka terima dengan enak. Maka nanti bisa dibuktikan ketika kita mendapati jasa para ulama dari sana. Ya, Islam salah satu pintu masuknya ke Indonesia dari orang Arab. Ya, meskipun yang masyhur ya Gujarat, teori Gujarat, tapi orang Arab nggak bisa dinafikan dalam hal ini. Sampai ketika ada Maulana Malik, kemudian para yang kita sebut Wali Songo di antara mereka yang Arab-Arab itu, yang seniornya ya, kita yang lebih sepuh secara usia, punya anak, punya menantu seperti Sunan Bonang, ya, kemudian Sunan Giri itu kan masih kaitan dengan Maulana Malik Ibrahim. Itu rata-rata menyebarkan agama Islam murni tanpa ada istilah budaya. Karena memang basicnya seperti itu. Ya. Makanya kalau beberapa waktu yang lalu ya, kita dibenturkan dalam urusan perkara wayang. Ya. Dari zaman mereka ketika Masjid Demak jadi, itu kan sebagian punya inisiatif peresmiannya, salah satunya ada pagelaran wayang. Makanya seperti kayak Sunan Bonang, Sunan Giri, oh jangan masjid peresmian wayang. Ya, saat itu wayang itu nggak seperti wayang kulit hari ini ya, bentukannya bentuk menungso, Mas. Ya, beber gede itu, satu adegan itu satu beber, itu manusia, berwujud manusia. Makanya para pendakwah-pendakwah ini mereka menjelaskan nggak bisa, ini makhluk hidup, ini kena hukum tak musawwir ini, masya Allah kan. Maka kemudian nanti Sunan Kalijaga punya inisiatif, ya sudah tak rubah aja, dibikin gepeng terus, ya kan, meripati kursi tok, kabeh tok, separuh gitu. Jadi supaya tidak terlihat kalau itu makhluk hidup. Ya, digawe siji kabeh. Ya, yang wajah ini kan. Makanya kalau ada orang kok hanya punya satu-satunya, dikenanya semata wayang. Kan mripate pancen siji. Menungso kan normal loro, Mas. Ya. Seperti itu. Ya, artinya permasalahan ya pagelaran wayang itu bukan hari ini diributkan, zaman dulu sudah diributkan. Cuma masalahnya ketika kita menyampaikan dari bisik sirah, dari landasan sejarah, dikaitkan dengan unsur politik, dikaitkan dengan unsur ya remuk lah ini, Mas. Kita bicara sejarah secara ilmiah, kita buka secara ilmiahnya, ada datanya kita sampaikan. Jangan kemudian, lah ini sekarang sensitifnya hari ini ketika dakwah Islam dibawa oleh juru-juru dakwahnya yang tidak memahami nuansa masyarakat saat itu dan saat ini, termasuk masalah budaya, akhirnya semua yang sifatnya adat istiadat hancur. Semuanya bid'ah, semuanya haram. Dan ini terjadi. Dan sebaliknya, ketika orang-orang yang memusuhi ada dakwah Islam yang tidak pro dengan budaya, akhirnya mereka mengunggulkan budaya sak dhuwur-dhuwure.
Sampai akhirnya mereka menjual akidah itu sendiri. Budaya dipertahankan meskipun di situ ada kesyirikan. Budaya dimenangkan meskipun di situ ada tindakan kekufuran. Ya, kemaksiatan dosa besar atas nama budaya, kearifan lokal dan semacamnya. Ya. Padahal kalau kita belajar usul, ya, di antara usul pondasi di dalam hukum itu kan ada 5. Dan dari 5 itu ada sangkut pautnya nanti yang salah satunya al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi acuan hukum. Ya. Selagi tidak ada nas yang sharih dalam Al-Quran, tidak ada nas yang sharih dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadisnya nggak ada. Maka kita mengacunya kemana? Adat dulu toh. Selagi adat itu nggak bertentangan, berarti nggak masalah. Dalil rondo cari di mana, Mas? Ya, rondo muter-muter kampung untuk keamanan masyarakat nggak bakal ketemu. Tapi kalau itu baik, Islam nggak mempermasalahkan. Kecuali kalau rondanya diisi dengan kemaksiatan, berarti maksiatnya yang kita luruskan. Sebentar lagi adanya Idul Kurban. Ya, Indonesia ini kan biasanya penuh dengan kepanitiaan. Zaman Nabi gak ono kepanitiaan kurban masalahnya. Namanya mudhahi, orang yang berkurban yo beleh dhewe, beteti mungkin sak keluargane terus bagiane dhewe mangan-mangan, sebagian juga dimakan sendiri. Makanya orang yang berkurban dianjurkan untuk mencicipi atau merasakan dari daging hewan kurbannya. Iya kan? Sepakat kita hal ini. Lah dengan adanya kepanitiaan untuk memudahkan, kemudian kada narasi yang berkorban boleh request minta apa jatahnya. Ya bagaimana? Ya kan? Lah sekarang urusan sapi seperpitu. Orang pertama datang ke panitia, Mas wis pokoknya aku njaluk siji wae. Ya kan? Sampile wae. Ya kan? Wis loro wis ora apa-apa, liyane bagekno. Orang kedua datang ke panitia, Mas wis aku ora butuh atine, ora butuh ndase, wis bagekno. Aku sampile wae. Ya, wong sing ketelu 7 orang bilang ke panitia requestnya sama, sampil kabeh. Lho wong sapi lho sikile 4. Lah sing njaluk wong 7. Lah kuwi panitia mbagine kaya apa? Cari Al-Qur'an enggak bakal ketemu. Hadis Nabi juga enggak bakal ketemu. Lah terus dari mana ini? Musyawarah. Apa itu namanya? Adat. Adat kita ini kan salah satunya kan musyawarah. Nah musyawarahnya itu ada dalilnya. Wasyafirhum fil amr. Musyawarah dalam perkara-perkara kalian yang penting-penting utamanya. Ya. Bahkan ini ketika dihilangkan, negara ini sudah mulai pecah gara-gara salah satunya ini, Thomas. Ya. Karena memang beda karakter. Ini pentingnya kita memahami adat. Negeri kita ini berdiri dari semua unsur masyarakat. Mulai yang Jawa, Madura, Sunda, Sumatera. Ya. Termasuk ketika kita punya pemimpin, founding father kita, bapak bangsa kita. Contohnya kayak Soekarno. Ya, jadi pemimpin. Itu kalau tidak ada kanan kirinya orang-orang yang cerdas juga, pintar juga seperti Hatta. Hatta orang mana? Orang Sumatera. Yang orang Sumatera itu sangat erat kaitannya dengan musyawarah. Makanya di dalam adat mereka ada rumah gadang. Kalau ada masalah kumpul. Uni Uda, ya kan? Apa mana sebutannya Mbah Sumatera? Ada yang orang Padang, kan? Ya kan? Kumpul situ musyawarah di rumah gadang. Neng jobo pemudanya ibarat kayak apa nih gue? Bodyguard. Jaga. Harus selesai di rumah gadang itu. Enggak selesai meletu mas karek jenengi tok mas. Itu musyawarah.
Makanya terkenal dengan istilah demokrasi, musyawarah demokrasi. Maka ketika presiden kita Soekarno menjadikan feodal demokrasi terpimpin, ya, semua pokoknya ujungnya langsung presiden tanpa ada musyawarah terlebih dahulu, apa yang terjadi? Pecah, Hatta mundur. Ya kan? Hatta mundur, nggak mau lagi. Nggak seperti ini bangun negara yang baru saja kita lahirkan, baru kita bidani. Karena beda. Orang Sumatera bukan kemudian kita memecah belah ras, enggak lah ya. Ini benar-benar orang Sumatera kental kaitannya dengan musyawarah. Adapun orang Jawa ya memang rata-rata feodal. Karena memang tampuknya tertinggi adalah para raja. Maka mau nggak mau Soekarno akhirnya karena dengan model yang baru yaitu demokrasi terpimpin, akhirnya mencari wakil yang baru. Siapa mas? Wakil presiden demokrasi terpimpin nggak tahu? Ya Allah, lek duit 50.000 tahu? Kok Soeharto? Bantur salah. Ini siapa mas? Lu nggak tahu. Iki jane lek mau sapa sing iso pek ngono lumayan ya. Ini namanya Juanda Kertanegara. Juanda Kartawijaya. Ini wakil presiden kita di masa demokrasi terpimpin. Makanya duit 100.000 Soekarno, Hatta presiden, 100 paling gede presiden, 50.000 ngisore wakil presiden. Ngertine kok duit itu. Ya kan? Aduh. Ya, Juanda ini wakil presiden dikala demokrasi terpimpin. Ya, maka saat itu Hatta sama Soekarno crash. Dan itu cukup memecah belah. Bahkan nanti muncul seperti NII, ya, Kartosuwiryo, macam-macam di situ. Ya. Maka kemudian sebelum wafatnya ketika sakit baru nantinya Hatta menjenguk Soekarno dan akhirnya baik lagi. Banyak bapak-bapak kita dari Sumatera, Buya Hamka dari Sumatera dan lain seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah mendengarkan adzan Isya. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pesannya kepada Mu'ad. Fa in ata'u laka bidzalik fa akhbirhum. Ketika mereka yaitu orang-orang Yaman ata'u bidzalik, mereka mentaati, mau tauhidnya selesai, imannya sudah jelas, maka fa'akhbirhum, beritahu mereka, artinya perintahkan kepada mereka, annallaha qad faradu alaihim khamsa salawatin kulla yaumin wa lailatin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Ini tahapan berikutnya. Ya, jadi memang dakwah itu kalau sampai hari ini di kita aja atau mungkin di Jawa saja, ini kira-kira yang lebih pantas kita nyatakan mengislamkan Jawa atau menjawakan Islam. Ya kan? Harusnya kalau mengislamkan Jawa berarti kan harusnya dari semua tindak tanduk syariat, dari sifat sholat, sifat wudhu, sifat macam-macam, itu kan nggak jauh beda dengan masyarakat jazirah. Tapi kenapa kok sampai jauh beda? Ya, wudhune beda, sholate beda, macam-macam. Ya karena memang kita masih ada di level menjawakan Islam. Ya, karena Islam masuk di tengah budaya Hindu, Buddha, macam-macam, akhirnya yaitu tadi kulturisasi.
Coba didekatkan. Dan hari ini ketika kita sudah mulai tahu, mulai banyak yang menguak, tapi ketika meluruskan dianggap memecah. Lah itu masalahnya. Tolong bedakan ketika kita bicara sejarah sama istilah-istilah politik. Gak ada kaitannya sama sekali. Kita hanya ingin meluruskan. Ya. Dari awal kita ngaji di sini, mana pernah saya menafikan adanya juru-juru dakwah dari para sunan itu, Wali Songo. Cuma kan tetap kita tambahi, aslinya kan nggak cuma 9 itu, mesti luwih akeh lah, Mas. Tapi kenapa kok kita hanya mengkultuskan Songo kuwi? Padahal mau berpikir atau beli bukunya ya sejarah Wali Songo. Kuwi yang disepakati 8 tok lho. Sing Songo ki bingung sih. Ada buku yang memasukkan Siti Jenar sing ke Songo. Ada yang memasukkan Maulana Malik ya, yang ke-9 atau yang pertama. Ya. Kalau pengen bener-bener kuwi sing paling tepak 8. Lah Songone sing apa ya bingung. Karena memang aslinya banyak wong jeneng wali itu kan petugas, pengurus. Maka ada istilah wali tsana. Itu kalau pakai bahasa Arab semuanya. Wali ats-tsana. Ya, tsana itu yang di situ ada pujian, ada kebaikan, macam-macam. Ya petugas-petugas yang banyak orang memujinya. Kalau wali Songo, wali kuwi bahasa Arab, Songo basa Jawa. Nah, ini mesti ilmu gotak-gatik lagi. Ya, makanya dulu ada Rektor UIN Kalijaga itu, Jogja. Itu membahas kalau dari perspektif ilmiah tidak mungkin ada istilah di zaman itu ya gabungan Arab dan Jawa. Ya, mesti ada sesuatu. Makanya kemudian dibongkar. Karena istilah ini baru dimunculkan semenjak adanya permasalahan Keraton Solo. Nah, ini baru nggak apa-apa, ini data namanya. Ya, ketika Amangkurat, ya, bapaknya Masya Allah Sultan Agung, Masya Allah, beliau berusaha memasukkan Islam di tengah kebudayaan yang ngeri-ngeri itu. Dari Hana Carakannya dirubah Hono Coroko, biar seperti huruf hijaiyah, ada to, gho. Ya, kemudian berusaha memiliki kalender sendiri yang awalnya Saka, Hindu dengan matahari Samsiyah, Islam dengan Komariah Hijriyah. Piye dadine? Dipadok nih, Mas. Wah, iki ora sembarangan. Iya kan? Makanya masih pakai sistem 7 hari. Ya, seperti Samsiyah, maka ada hari Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jemuah, Setu. Tapi kemudian untuk mendekatkan dengan Komariah ditambah ada sistem 5. Kliwon, Wage, Pae, gitu kan? Masya Allah. Dan lebih mendekati yang Hijriah itu malah kalender Jawa daripada kalender Masehi. Bener itu. Lebih presisi. Saya kasih contoh ya, meskipun jangan ditiru. Hampir setiap hari raya atau puasa ada sempalan dari kaum muslimin yang mengatasnamakan muslimin dengan akidah sufinya. Ya. Menyimpang jelas ini, enggak benar, tapi mereka punya sistem kalender aboge. Ya. Biasanya posone awake dhewe poso urung dhewe. Apa wis disiki. Kene wis bakdo kono sik. Bakdone kene Senin, Kamis kono bagi bakdo Rebo biasanya bakdo. Karena mereka berkutat dengan ini, pakemnya ini gak iso diotak-atik ini. Ini presisi bagi mereka, secara ilmiah presisi aboge. Ahad, Rebo, Wage. Delengen Mas, bodone posone mesti antara 3 ini. Lek ora kena dino Ahad, dino Rebo, lek ora pas pon-ponane Wage. Mbok kena Jumat Wage, gitu. Ya. Itu real sampai hari ini ada, dan itu hasil karya dari Sultan Agung. Ya, beliau sampai merubah, minta izin ke Khodimul Haramain,
menggunakan status sultan. Sultan sebelumnya belum ada. Masih pakai panembahan, susuhunan. Ini Sultan Ageng Haryokusumo pertama. Ya, panoto agomo khalifatullah fil ardi. Ngeri ya. Arab kabeh lagi Mas. Lah kok pengen menghilangkan bahasa Arab. Ya, panoto agomo, penegak agama, khalifatullah fil ardi. Waduh, Masya Allah. Tapi beda ketemu Amangkurat. Beliau sudah sedo di 1645. Kemudian gantilah kemudian anaknya Amangkurat, lagi beda Mas. Bapak mbak anak beda. Amangkurat dalam sejarah telah membunuh 5.000 para ulama. Ya. Bahkan 54 istrinya yang dipateni Mas. Goro-goro seket-seketnya punya makar untuk mencederai istrinya yang paling dicintai. Ya, akhirnya bojo-bojone kabeh pateni. Ya, untuk menyelamatkan istri yang paling dianggap yang tercantik saat itu. 5.000 para ulama Giri Kedaton dan sekitarnya. Ada mengatakan bahkan 6.000. Habis. Ya. Akhirnya mulai saat itu kaum muslimin apalagi para tulab, kaum santri benci dengan keraton. Dan keraton tidak ada nilai baik untuk kaum santri. Itu terjadi, Mas. Ya, maka kemudian nantinya ada seorang santri yang bernama Ki Bagus Burhanuddin yang ngaji nantinya di Kiai Bestari itu sopo Tegalrejo. Yang antum insya Allah kenal nama Jawone Mas. Lek Ki Bagus Burhanuddin gak kenal. Tapi lek Ronggo Warsito kenal Mas. Nah itu. Tahu nih Ronggo Warsito. Burhanuddinnya enggak. Ronggo Warsito kemudian punya serat, punya beberapa risalah yang kemudian mempersatukan antara keraton dengan santri, dengan agama. Makanya kemudian diistilahkan dengan yang dari agama ambil walinya, yang dari keraton diambil songonya. Maka kemudian muncullah Wali Songo. Makanya setiap biografi Wali Songo pasti ada jalur agama jelas dan jalur nasabnya pasti ada keratonnya. Mesti itu. Meskipun aslinya ora patek keraton, tetap di keraton-keraton ya kan? Tetap emang harus. Ya, seperti hanya Sunan Gunung Jati. Ya. Kemudian ada Syarifah siapa itu ibunya itu? Ya, Muqaddim itu. Daim, Syarifah Daim. Oh, itu uang dari Nusantara. Kemudian baru dinikahkan dengan petinggi Mesir. Nah, kena Arabnya di sini. Makanya kemudian dilabeli Syarifah Mudaim. Gak ada Arab-Arab ya asli. Cuma entuk bojo wong Mesir. Makanya nanti Sunan Gunung Jati namanya dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Harus mesti gini-gini. Ya kan? Sisi ke agama, sisi ke keraton terus. Dan real sampai hari ini. Makanya kalau nuansa kita Indonesia, karena emang dulu itu pemimpin menjadikan agama itu mesti nomor 2. Yang penting kekuasaanku masih cetok, seiso tak cekel, arek agamane apa wae melu. Yang penting aku tetap berkuasa. Ya, mesti dari dulu. Kalau sekarang sama, ya berarti kan belum berubah. Makanya kenapa gampang sekali pindah agama? Mudah sekali di Indonesia itu. Ya, dari Buddha ke Hindu gampang. Ya, dari Hindu ke Islam rajanya nerima dulu. Yang penting apa? Yang penting jangan ngurusi kekuasaan. Kekuasaan tetap saya. Arek kowe nggawa agama anyar tak tampa ora apa-apa, rakyatku ora apa-apa. Gitu. Ya itu akhirnya yang terjadi masih menjawakan Islam. Jadi Islam dibikin Jawa. Semuanya mulai dari kehidupan lahir sampai meninggal.
kita nikah, rata-rata Islamnya, akadnya tok, Mas. Ya coba, yang lainnya budaya, adat, ayo. Widodaren enek syariat, widodaren nggak ada budaya. Cuma akad, syukur-syukur nang masjid sudah selesai. Habis itu total semuanya adat istiadat. Ya. Meninggal juga sama. Ya. Banyak adatnya dibandingkan yang sesuai syariatnya. Lah kita berusaha meluruskan dari sejarahnya. Jadi tolong jangan kemudian dipelintir. Wah ini berarti ya ustadznya ini radikal. Waduh, ngajari pecah belah. Wong masalah pecah belah, jok biyen pecah belah jelas. Ya, pecah itu dari dulu. Kita malah mempersatukan dengan akidah, dengan tauhid, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adat yang baik, yang enggak ada singgungannya dengan syariat kita lestarikan. Yang ada singgungannya, yang menodai baru kita singkirkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dan semoga Allah mudahkan kita dalam istiqamah. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.